Udah, baik. Udah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang kami hormati, kepada seluruh masyarakat Indonesia dimanapun saudara berada. Pada sore hari ini saya, Menteri Sekretaris Negara, didampingi oleh Sekretaris Kabinet, ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, sesuai dengan pembahasan oleh DPR berkaitan dengan rancangan undang-undang haji, maka kemudian pemerintah dan Bapak Presiden telah menandatangani pembentukan Kementerian Haji dan Umroh, sekaligus Bapak Presiden telah menandatangani keputusan Presiden tentang pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri yang akan menjabat di Kementerian Haji dan Umroh, yang rencananya akan dilakukan pelantikan pada sore hari ini. Yang kedua, atas berbagai pertimbangan, masukan, dan evaluasi yang dilakukan terus-menerus oleh Bapak Presiden, maka pada sore hari ini sekaligus Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan kementerian. Di antaranya, yang pertama, Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan. Yang kedua, Kementerian Keuangan. Yang ketiga, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Keempat, Kementerian Koperasi. Dan kelima, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Untuk keenam kementerian yang tadi kami sebutkan, satu adalah kementerian yang baru, dan lima adalah kementerian yang terjadi perubahan susunan yang menjabat, maka pada sore hari ini akan dilakukan pelantikan di Istana Negara. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga keputusan ini membawa kebaikan bagi bangsa, negara, dan masyarakat. Terima kasih. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Shalom, Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Selesai. Pertimbangannya Belum. Nanti tunggu ini. pertimbangan sejauh ini untuk melakukan Terima kasih. pertimbangannya apa, Mas? Nah, Rangkap jabatan. pertimbangannya banyak lah. Pertimbangannya banyak. Salah satunya apa, Mas? Evaluasi terus menerus kan. Apakah terkait dengan gejolak yang terjadi belakangan beberapa hari ini, Mas? Macam-macam. Oke, terima kasih ya. Setelah ini kita gabung ya. Kita ini dulu. Penekanan aja Mas digabung apa enggak? Enggak. Mas, pelantikannya akan terbuka Mas. Berapa Mas? Pelantikannya terbuka Mas.
Ya, saudara, itu tadi pernyataan resmi dari Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi didampingi oleh Seskap Teddy Indrawijaya. Terdapat beberapa poin yang tadi disampaikan memang singkat, namun saya mencatat ada beberapa hal, yaitu terkait dengan pembentukan Kementerian Haji dan Umroh. Ini nampaknya Presiden telah menandatangani menteri dan wakil menteri yang akan mengisi posisi kementerian baru ini yang rencananya akan dilakukan pelantikan hari ini, saudara. Tadi Mensesnek juga menyebut pembentukan kementerian ini atau Kementerian Haji dan Umroh ini karena baru, sehingga posisi menteri dan wakil menteri akan segera diisi. Selain itu juga ada perombakan atau perubahan susunan Kabinet Merah Putih terkait dengan pertimbangan dan evaluasi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo, yaitu ada di 5 kementerian nampaknya, saudara. Yang pertama adalah di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Indonesia. Lalu ada juga Kementerian Keuangan, ada juga di Kementerian Perlindungan Pekerja Migran, Kementerian Koperasi, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Masih bersama kami Mas Suhartono, mantan wartawan Istana Harian Kompas. Mas Har, kalau melihat tadi pernyataan resmi dari Mensesnek, ada 1 kementerian baru dan 5 kementerian yang posisinya akan di-reshuffle begitu. Melihat ini kementerian-kementerian yang tadi disebutkan, apa yang bisa Anda lihat, Mas? Kan tadi saya dengar juga ada Menteri Keuangan ya. Ya, itu cukup mengagetkan. Ada Menko Polhukam ya. Nah, 2 posisi itu paling penting dan strategis ya. Kalau melihat siapa Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM-nya itu sekarang, itu kan adalah Pak Budi Gunawan ya. Dan kita tahu siapa Pak Budi Gunawan itu. Orang selama ini tahu adalah dekat dengan Teuku Umar gitu. Nah, sedangkan Bu Sri Mulyani ini kan Menteri Keuangan yang kita kenal sejak zaman Pak SBY ya. Pak SBY, lalu di zamannya Pak Jokowi, lalu juga di zamannya Pak Prabowo. Beliau juga pernah di Bank Dunia gitu ya. Artinya 2 posisi itu sangat penting sekali. Jelas kalau ada perubahan ini tentu harapannya juga semakin besar. Tapi jangan sampai harapan yang besar itu akhirnya mentok karena penggantinya tidak seperti yang diharapkan. Nah, kita tahu kan siapa Bu Sri Mulyani itu. Yeah. Ya, yang kalau kita duga itu penggantinya mungkin adalah Pak Purbaya ya. Oh. Gitu ya. Pak Purbaya itu kan dia Direktur Lembaga Penjamin Simpanan. Dan kita tahu siapa Pak Purbaya itu. Jadi semoga saja ekspektasi Presiden dengan perubahan kabinet ini, kabinet akan lebih baik lagi ya performanya, terutama apa yang menjadi ketidakpuasan selama 5 hari kemarin, sejak tanggal 25 Agustus sampai 31 itu bisa terbeli gitu ya. Tapi kalau melihat figur ini kelihatannya kita masih harus menunggu dan bertanya lagi. Oke, Mas Har tadi juga menyebut 2 posisi strategis ini di Menko Polhukam dan Menkyu. Apa sebenarnya pertimbangan yang mungkin dipikirkan oleh Prabowo? Apa ya urgensinya begitu yang mungkin sedang dipikirkan oleh Presiden begitu? Ya, kalau melihat kemarin pasca kerusuhan kan Presiden mengundang 8 ketua partai politik yang ada di DPR plus dengan 8 partai parpol itu pendukungnya pemerintah, kecuali adalah PDIP dan Bu Mega hadir. Dan itu kan yang memberi keterangan pers adalah Pak Sapri ya. Kemudian juga mengundang perangkat militer juga yang memberikan keterangan pers adalah Pak Sapri. Dan penggantian Pak Budi Gunawan, saya sudah pernah dengar itu sekitar 3 bulan yang lalu
itu memang sudah akan diganti sebetulnya Pak Budi Gunawan itu. Nah, pertimbangannya tentu adalah politik dan mungkin kedekatan ya. Barangkali Pak Prabowo ingin Menko Polhukamnya orang yang betul-betul dekat dengan beliau, sehingga harus diganti. Dan saya pernah konfirmasi juga ke stafnya Pak Budi Gunawan 3 bulan yang lalu. Itu Pak Budi mau diganti ya? Oh iya Mas, memang udah lama itu katanya mau diganti. Kita tinggal nunggu aja. Nah tadi juga saya konfirmasi, adakah pemanggilan? Tidak ada. Tapi beliau ada tuh di kantor katanya lagi bekerja Pak Budi Gunawan. Nah terus kalau Bu Sri Mulyani ini kan sebetulnya apakah ada kaitan yang kemarin juga nih Mas, terkait dengan kondisi kita kemarin yang melibatkan juga Bu Sri Mulyani. Tapi kita tahan sejenak, Mas Har. Saudara.